Jadi sang pencipta itu punya hakikat sebenarnya dua. Jadi ada orang bilang satu hakikat, tiga pribadi. Nggak ada Alkitab ajar begitu. Hakikat sang pencipta itu dua. Ini dengar baik-baik nih, semua teman-teman yang teolog-teolog ini. Alkitab ajarkan hakikat sang pencipta itu adalah dua. Sebagai roh dan sebagai pribadi. Itu loh. Satu tapi jamak. Dalam diri Allah itu kan begini loh contohnya. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kenapa disebut pribadi? Sekalipun wujudnya satu. Tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memiliki pusat-pusat kesadaran tersendiri. Pusat-pusat kesadaran itu yang membedakan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebab kalau ketiga persona itu tidak memiliki pusat-pusat kesadaran tadi, ya, maka Allah itu jadi kesepian. Nah, ini lebih Shalom Aleichem. Kali ini saya akan membahas pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pendeta yang cukup dikenal di Indonesia, yakni Pastor Joshua Teuw. Pastor Joshua Teuw mengatakan bahwa dirinya menolak menggunakan istilah Tritunggal karena menurutnya tidak alkitabiah. Mari kita simak video pernyataan Pastor Joshua Teuw berikut ini. Ya. Jadi sang pencipta itu punya hakikat sebenarnya dua. Jadi ada orang bilang satu hakikat, tiga pribadi. Nggak ada Alkitab ajar begitu. Hakikat sang pencipta itu dua. Ini dengar baik-baik nih, semua teman-teman yang teolog-teolog ini. Alkitab ajarkan hakikat sang pencipta itu adalah dua. Sebagai roh dan sebagai pribadi. Itu loh. Itu hakikatnya. Nah, predikat status gelar-gelarnya banyak. Makanya kata kita itu tidak bicara kejamakan pribadi, Pak, tapi kejamakan eksistensi. Jadi dia bukan saja roh, tapi dia juga pribadi. Dan kalau dia mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, aduh Pak, tidak pernah ada Alkitab mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi. Tidak ada tertulis di situ, Pak, dan tidak ada tersiratnya begitu. Ya. Menurut Pastor Joshua Teuw bahwa hakikat sang pencipta ada dua, yaitu sebagai roh dan sebagai pribadi. Kata kita bukan menunjukkan kejamakan pribadi, namun kejamakan eksistensi Allah. Menurutnya, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi, baik secara tertulis maupun tersirat. Benarkah demikian? Istilah Tritunggal disampaikan oleh bapak-bapak gereja di awal kekristenan, dari hasil penggalian seluruh firman Tuhan yang ada di Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus. Konsep Tritunggal ini telah melalui banyak ujian dan mampu membawa kekristenan berdiri kokoh menjawab berbagai tantangan zaman sampai saat ini. Mari kita simak pengajaran dari Bapak Bambang Nursena terkait keesaan Allah dan hubungan dengan pribadi Allah itu sendiri. Arti kata ehad atau esa secara lebih dalam apakah hanya berarti satu atau tunggal, ataukah satu tapi jamak? satu tapi jamak. Dalam diri Allah itu kan begini loh contohnya. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kenapa disebut pribadi? Sekalipun wujudnya satu. Tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memiliki pusat-pusat kesadaran tersendiri. Pusat-pusat kesadaran itu yang membedakan antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebab kalau ketiga persona itu tidak memiliki pusat-pusat kesadaran tadi, ya, maka Allah itu jadi kesepian. Nah, ini lebih dalam lagi nih. Contoh-contoh ini. Allah itu kasih. Paham yang saya sebut Allah itu kasih. Kasihnya Allah kekal apa tidak? Kekal. Sebab kalau Allah itu kasih dan kasihnya tidak kekal, berarti pernah ada kasihnya Allah tidak beralamat.
tidak bersasaran. Sebab kalau proses kasih, mengasihi, dan dikasih selalu ada tiga. Yang mengasihi subjek, yang dikasih objek, dan kasih yang disalurkan. Nah sekarang, ketika Allah itu kasih, siapa yang jadi objek kasihnya Allah? Sebelum dunia ini ada, sebelum yang diciptakan ke manusia yang disebut biji matanya itu ada, Allah kasih, Dia kasih. Yang dikasih siapa? Belum ada ciptaan, belum ada objek yang diciptakan, ya nggak ada. Makanya Allah menciptakan supaya ada objek yang dikasih. Berarti ada waktu tertentu Allah pernah kesepian karena kasihnya pernah tidak bersalur. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Persis itu kan manusia. Kesepian itu kan menyakitkan. Kesepian itu kan menyiksa. Masa Allah tersiksa karena kesepiannya? Misteri-misteri inilah yang digambarkan dengan konteks ketritunggalan. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu memiliki pusat-pusat kesadaran sendiri, tapi hanya ada satu wujud. Satu wujud itu yang disebut dengan ousia, yaitu Sang Bapa. Dalam wujud Sang Bapa yang satu tunggal itu ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Makanya disampaikan dengan kata-kata diskresi non separati, distingsi non divisi. Video ini saya buat karena menurut saya, ajaran Tritunggal itu merupakan ajaran pokok atau dasar iman kekristenan yang menjelaskan pengenalan akan Tuhan, tentu berdasarkan Alkitabiah. Manusia diciptakan Allah dan diberikan akal dan pikiran untuk bisa membuat pilihan. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran dari Allah Bapa agar menunjukkan kebenaran yang sejati kepada kita yang rindu mencari kebenaran. Silahkan tinggalkan komentar Anda dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus penguasa saya dan penguasa dirimu memberkati kita semua.